Baik, kita lanjutkan materinya. Jadi kalau penyetaraan reaksi redoks itu bisa dengan suasana asam maupun suasana basa. Ini terlihat dari berapa jumlah oksigen, atau memang kita penambahannya perbedaan jumlah oksigen, atau ada penambahan H+ atau OH- di salah satu ruasnya ya. Untuk suasana asam, jika ada perbedaan jumlah oksigen, misalnya MnO4-, ini Mn2+, ini nggak ada oksigen, ini ada kan ya, tapi dia mengalami perubahan bilox di Mn, sehingga di sini ada perbedaan jumlah oksigen. Kemudian di sini ada perbedaan jumlah oksigen juga. Nanti kalau ada suasana asam, suasana basa, berarti ada yang ditambahkan H+ dan ditambahkan H2O. Untuk suasana asam, kelebihan O akan ditambahkan H+, kekurangan O akan ditambahkan H2O. Suasana basa akan ditambahkan kelebihan O-nya ditambahkan H2O, kekurangan O-nya ditambahkan OH-. Seperti itu. Kalau misalnya keduanya tidak ada jumlah O-nya, tidak ada perbedaan O-nya, misalnya ini Fe2+, ini Fe3+, gitu ya. Berarti kalau Fe2+, Fe3+ kan tidak ada suasana asam, tidak penambahan H+ atau H2O kan ya. Jadi hanya perubahan bilox saja, jadi hanya penambahan elektronnya saja, seperti penyetaraan reaksi redoks biasa. Nah, kalau suasana asam, suasana basa, ini bisa saja dari suasana asam berubah ke suasana basa, dari basa bisa ke suasana asam. Itu bisa, karena nanti saya akan jelaskan bagaimana bisa atau tidaknya ya, kemungkinannya untuk ditambahkan perubahan asam ke basa atau basa ke asam ya. Nah, sekarang tipe soalnya. Tipe soal untuk reaksi redoks itu biasanya ada reaksinya seperti ini langsung, udah setara, sudah net ioniknya, atau yang tidak, atau reaksi lengkap. Jadi ini ada K2SO3, ini MnO4, terus ada Na2SO4 misalnya, plus Na+ dan Mn2+ misalnya. Jadi net persamaan molekulernya dikasih biasanya lengkap, tapi Anda harus melihat mana yang mengalami redoks di salah satu unsur atau spesinya. Ya, uraikan dulu aja ke ion-ionnya, kemudian kalau ia terurai sempurna, kemudian mana yang menjadi ion spektator Anda bisa hapus gitu ya. Kemudian ya udah spesinya bisa direaksikan dengan suasana yang diminta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa saja soalnya reaksi lengkap, terus ada penambahan H+ atau dan di kirinya, di kanannya tambah H2O. Berarti kan tidak ada disebutkan suasana asam atau basa. Ya, kalau ada tambahkan H+ terus ada H2O, berarti sudah tahu itu suasana asam. Kalau ada OH- ada H2O, berarti sudah tahu itu suasana basa ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ada spesies tertentu yang misalnya H2O2 menjadi O2. H2O2 menjadi O2, itu kan O-nya mengalami oksidasi ya. Kalau dibilang suasana asam, O-nya kan sudah sama. Ya nggak usah ditambahin lagi H2O. Jadi cukup ditambahkan berapa jumlah H+ yang ada. Nah, itu juga bisa terjadi misalnya. Ya. Itu khusus untuk yang jadi tidak hanya perbedaan oksigen, tapi misalnya ada oksigen yang itu tetap juga dikasih suasana asam atau basa, walaupun tidak usah ditambahkan H2O. Karena H2O kan untuk menyamakan jumlah oksigennya sebenarnya. Ya. Oke, contoh misalnya senyawa ini yang sudah ada net ioniknya, kita tahu SO32- adalah bilox S adalah +4, MnO4- +7, SO42- inilah +6, sehingga sulfur dia mengalami oksidasi, Mn mengalami reduksi, ya. Kemudian kita tulis reduksinya, MnO4- menjadi Mn2+, kemudian SO32- menjadi SO42-. Ya. Setelah kita tahu, sudah petakan spesinya mana yang mengalami reduksi oksidasi baik di reaktan atau di produk, kita diminta adalah suasana asam, kita tambahkan H+.
H plus yang kekurangan O, yang kelebihan O ditambahkan H plus, yang kekurangan O ditambahkan H2O. Jumlah O-nya ada 4, di sini ada 4, berarti di 4. Kemudian kali 8 berarti 8H plus. Ya. Muatannya di sini berapa? 8 kurangi, ini kan muatan totalnya minus 1. Ini muatan totalnya plus 8. 8 dikurangi 1 jadi plus 7. Ini plus 2. Ini nggak ada muatannya. Biar sama muatannya, ini ditambah 5 elektron. Jadi sama-sama plus 2 di sini, di kiri dan di kanan. Ya. Kemudian yang oksidasi, ini kan SO32 minus, ini SO42 minus. Yang kekurangan O ditambahkan H2O. Ya. Ini O-nya sudah sama berarti 4. O-nya juga sudah 4, tapi hanya ada 2. Ini tambah 2H+. Nah, muatannya di sini minus 2, di sini 0. Biar sama muatannya ditambahkan elektron di mana? Di produk. Sebenarnya kalau reaksi oksidasi pasti melepaskan elektron. Kalau reduksi pasti menangkap elektron. Penambahan elektronnya di reaktan. Kalau oksidasi menambah elektronnya di produk. Sehingga ditambahkan 2 elektron. Ya. Kemudian hilangkan muatan elektronnya. Berarti ini kali 2, ini kali 5. Jadinya seperti ini ya. Jadi ini kali ini jadi 2 Mn4 minus, ini 16H plus, 10 elektron. Ini 2 Mn2 plus, ini 8 H2O. Ini 5 SO32 min, ini 5 H2O, jadi 5 SO42 min dan 10 H plus 10 elektron. Saya coret. Elektronnya bisa dihapus di ruas yang berbeda, habis. H plusnya bisa habis, ini sisa 6. Ini 5, ini 8, ini 3 ya, jadinya ya 3H2O. Sehingga reaksi total penyetaraan reaksi redoks suasana asam untuk reaksi ini adalah 5SO32 min, 2MnO4 min plus 6H plus menjadi 5SO42 min dan 2Mn2 plus dan 3H2O. Nah, biar tahu biasanya dosen melihatnya muatannya. Kalau muatan kanan kiri sudah setara ya udah berarti sudah setara reaksinya. Nah, dari sini sudah bisa masuk ke pertanyaan stoikiometri. Reaksi pembatasnya, persen hasilnya, mol yang diproduk berapa, massa diproduk berapa, segala macam. Ya. Nah, dari asam bisa kita rubah ke basa. Kalau bisa rubah ke basa, kita tambahkan OH- sesuai jumlah H plusnya di sini. Di sini ada 6 H plus. Di sini ada 6 OH-, kita tambahkan di ruas kanan dan ruas kiri. Ini tambah 6 OH-, tambah 6 OH-. Ya. H plus tambah OH- menjadi H2O. Jadi saat dia ditambahkan 6 OH-, ini akan menjadi reaksinya 6 H2O. Kemudian ada OH- di sini kan, tambah 6 OH- juga. 3H2O kan ya jadinya. Ini 3H2O tetap ya. Jadi saat di ruas kiri atau di kanan ada H2O, kita bisa coret. Ini habis H2O-nya. Ini jadinya 3H2O. Jadi ini adalah reaksi basa. Penyetaraan redoks suasana basa. Pak, saya nggak mau dari asam, mau dari basa awalnya. Boleh. Jadi sesuai dengan aturan tadi, mana yang ditambahkan OH-, mana yang ditambahkan H2O. Ya. Jadi mau asam ke basa, basa ke asam sama saja. Nah, ini muatannya sama. Selama muatannya sama, ini muatannya berapa? Ini plus 4, kemudian ini minus 10, tambah minus 6. Plus 4, minus 16, minus 12 ya. Ini juga minus 12. Oke. Jadi menyetarakan pendapat reaksi redoks suasana asam. Nah, ini contoh Fe2+ dan Fe3+ ya. Cr272 min, Cr3+. Tulis persamaan reaksi belum setaranya. Kemudian yang jika ada net ioniknya, jika ada ion-ion spektatornya, hilangkan ion-ion spektatornya. Pokoknya kalau ada perubahan biloks itu pasti redoks penyetaraannya ya. Kemudian pisahkan reaksi menjadi 2,5 reaksi, oksidasi, reduksi, gitu ya. Oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+, reduksi Cr272 min menjadi Cr3+. Ya. Nah, setarakan jumlah atom selain H dan O. Ya, yang ini kan bisa kita setarakan selain H dan O. Ini kita kalikan 2 Cr ya. 2 Cr3+.
Jadi hati-hati kalau CR ya, bisa dikalikan 2. Nah, kalau kondisi asam berarti yang kelebihan O ditambahkan H plus, yang kekurangan O tambah H. Ya. Tambahkan elektron ke sisi setengah reaksi menyeimbangkan muatannya. Fe2 plus jadi Fe3 plus 1 elektron kan. Ini 6 elektron. Jadi ini minus 2, ini plus 14, jadi plus 12. Ini plus 6 kan ya. Berarti biasa sama muatannya ini plus 6 elektron ya. Hilangkan elektronnya, ini kalikan 6, ini kalikan 1. Ya, 6 elektron. Sehingga kita bisa dapatkan reaksi totalnya adalah ini. Nah, sekarang samakan muatannya, verifikasi di kanan berapa, di kiri berapa. Di kanan kita dapat 24 ya, min 2 plus 14 plus 10 plus 12, 24 ya. Ini juga plus 24, jadi sama, berarti sudah setara. Nah, kalau mau jadikan suasana magnet, tambahkan OH min pada kedua sisi reaksi untuk tiap H plus yang muncul pada persamaan akhir. Tadi ya, seperti yang tadi. Nah, ini contoh stoikiometri redox. Berapa gram Na2SO3 yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan K2Cr2O7? Ketika Anda harus mereaksikan SO3 2- jadi Cr2O7, reaksi totalnya harus tahu berarti ya. Ini kan menjadi Cr3 plus dan SO4 2-. Biasanya reaksinya dikasih tapi belum setara. Misalnya ini habis, ini hilang nih, kasih reaksinya. Jadi kan sudah tahu ini suasana asam ya. Nah, Anda setara kan, reaksi redoksnya dapat, ya tinggal dirubah dulu. K2Cr2O7, Anda dapat mol K2Cr2O7, Anda juga sama dengan molnya K2Cr2O7 kan. Nah, ini juga hati-hati, ini kan dilihatnya reaksi lengkap ya. Ini molnya yang Anda bisa reaksikan mol dari net ioniknya ya. Mol Cr27 itu 3 kalinya mol SO4 ya kan? Dari mol SO3 2- Anda dapat mol Na2SO3. Sama kan, 1:1 juga ya. 3 ya, 3:1 ya sebenarnya. Dapat mol Na2SO3, Anda dapat massa Na2SO3. Jadi hasilnya begini, 12,4 gram K2Cr2O7 dibagi massa 1 molnya, kemudian perbandingan koefisien K2Cr2O7 dengan Cr2O7 2-. Ini yang isi lengkapnya, ini net ioniknya perbanding 1 kan. Nah, dapat molnya sekian, kemudian ke mol SO3 2- ya, mol dibagi dengan perbandingan mol dengan Cr2O7 2- ya, sehingga Anda dapat 0,126 mol SO3 2-. Dari situ Anda dapat massa Na2SO3 dengan dikali MR dari Na2SO3, bukan MR dari SO3 2-. Karena perbandingan mol Na2SO3 SO3 2- kan 1:1. Nah, pada saat dicari massa Na2SO3-nya, tinggal kalikan massa molarnya dari Na2SO3. Ini tergantung yang diminta. Kan yang ditanyakan adalah, coba kalian lihat di sini, Na2SO3, bukan SO3 2-. Ya, itu massa dari Na2SO3. Sehingga kita dapat sekitar 15,9 gram Na2SO3. Kemudian ada lagi tentang stokiometri larutan. Nah, stokiometri larutan ini pasti dalam kuantifikasinya menggunakan konsentrasi. Konsentrasi suatu larutan adalah jumlah zat terlarut terhadap pelarut atau seluruh larutan. Ini saya ganti dulu ya. Terhadap
terhadap pelarut atau seluruh larutan. Jadi molaritas itu adalah mol zat per 1 liter larutan. Jadi kalau ditanya berapa massa KI yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan KI 2,8 molar untuk 500 ml, kalau Anda kan tinggal kali cari molnya, molaritas kali volume kan ya, terus dikali dengan MR dari KI kan ya, dapat massanya. Nah ini sebenarnya kalau dari perhitungan dari pengertian ini, mol zat per 1 liter larutan. Jadi molnya berapa, mol zatnya dalam 1 liter larutan. Jadi kalau ada 500 ml ya rubah dulu ke 1 liter. Berapa liter? 0,5 kan? Dikali dengan molar. Pengertiannya molar apa? 2,8 mol KI dalam 1 liter larutan. Ini bisa habis kan? Ini bisa habis. Kemudian kali massa KI. Ini bisa jadi satu tahap pengerjaan, Anda bisa dapat massa KI dalam molaritas. Seperti itu. Bagaimana cara preparasi suatu larutan dari suatu endapan? Biasanya kita timbang massa zatnya, KI-nya misalnya, kemudian kita larutkan dalam namanya labu takar. Nah di sini biasanya dilarutkannya di sini ya, harusnya di gelas kimia. Kalau di sini takutnya ada yang menempel-nempel di kaca, jadi tidak. Apalagi ada yang menempel di wadah untuk sebelum diencer, karena itu akan mengurangi itu, bahkan ada massa yang hilang. Makanya nanti persen hasilnya tidak 100% ya. Ini biasanya kita larutkan, kemudian kita baru masukkan ke sini ya. Jadi jangan lihat yang ini deh. Nah, lihat yang ini. Jadi menyiapkan larutan yang diketahui molaritasnya, ini ada endapan, timbang padatannya. Ya. Kemudian sudah larut, jadi warna orange ya. Kemudian masukkan ke labu takar. Nah, seperti ini. Jadi yang tadi itu cara yang jelek. Ini cara yang jelek kenapa? Karena akan ada yang tertinggal ya. Masukkan atau yang jadi harus dilarutkan dulu dalam satu wadah. Setelah ditimbang, kemudian dituangkan ke labu takar, baru dibilas dengan pelarutnya sampai tanda batas. Ini labu takar ini sudah seukuran 25, 10, 100 ml itu ya. Setelah itu tanda bataskan, habis itu dikocok seperti ini. Tambahkan air sampai tanda batas dan tempatkan sampai tanda batas dan campurkan. Ya. Nah dari sini Anda dapat molaritasnya berapa, karena diencerkan pada volume tertentu. Nah setelah larutan ini jadi, biasanya kita ambil larutan itu untuk diencerkan, untuk menghasilkan konsentrasi yang lebih kecil. Ya, pengenceran adalah prosedur untuk menyiapkan larutan yang lebih encer dari larutan yang lebih pekat. Pasti volumenya akan lebih besar, molaritasnya akan semakin sedikit ya. Jadi pengenceran kita tahu adalah M1V1 sama dengan M2V2 ya. Jadi mol zat terlarut sebelum pengenceran sama dengan mol zat terlarut setelah pengenceran. Inisial, final, inisial. Nah, pengenceran caranya sebenarnya gunakan pipet volume atau pipet ukur. Gunakan alat ukur yang digunakan. Kalau pipet volume itu biasanya yang ada bukan ini namanya pipet gondok ya, atau pipet seukuran. Kalau pipet volume itu ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu, ada takaran volumenya. Kalau ini langsung, saya pipet gondok yang 5 mili, itu 25 mili, 50 mili, ini bisa. Nah, Anda ambil dari konsentrasi tertentu, kemudian tanda bataskan, kemudian taruh di labu takar baru, sehingga Anda dapat suatu pengenceran 0,2 molar. Anda ambil berapa volumenya, Anda dapat 0,4 molar dalam larutan dalam wadah tertentu ya, tergantung dengan pengencerannya berapa banyak ini. Seperti ini M1, ini V1, ini V2, dapatnya M2 ya, pengenceran. Nah coba bagaimana cara menyiapkan 60 ml larutan HNO3 0,2 molar dari larutan induk HNO3 4 molar.
Anda lihat di sini pengenceran ya. Tapi menyiapkan larutannya dari mana? Berapa yang harus ditambahkan airnya, berapa zatnya yang ditambahkan. Jadi M1 V1 sama M2 V2 ya. Kalian dapat V inisial, V yang diambil zatnya adalah 3 ml. Jadi menyiapkan 60 ml adalah berapa penambahan airnya? 57 ml. Jadi bisa saja di soal berapa jumlah air yang harus ditambahkan. Bukan berapa jumlah zat yang harus diambil. Ya berarti sisanya kan. Seperti itu. Jadi di ujian bisa saja airnya, larutnya yang ditanya dari larutan total, volume larutan total. Seperti itu.